Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan sampling dan bias. Hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan perhitungan besar sampel untuk estimasi proporsi. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam perhitungan besar sampel, baik itu estimasi ataupun tujuan penelitiannya adalah uji hipotesis, itu tergantung dari beberapa hal. Antara lain adalah skala ukur data, kemudian presisi, dan yang ketiga adalah teknik samplingnya. Skala ukur data itu dibagi menjadi dua, kategorik atau numerik. Jadi kalau kategorik di dalam estimasi proporsi, berarti nilai yang harus diketahui adalah nilai proporsi. Kalau misalnya penelitiannya itu menggunakan data numerik, maka dalam perhitungan besar sampel estimasi rata-rata atau data numerik itu harus diketahui nilai min dan SD-nya, gitu ya. Kemudian presisi. Nah, presisi atau ketepatan estimasi. Semakin tepat estimasi yang diinginkan, maka akan berdampak pada semakin besarnya sampel yang dibutuhkan biasanya. Nah, ketepatan presisi ini, ketepatan estimasi itu ditandai dengan semakin kecilnya nilai presisi. Perlu diingat lagi bahwa presisi ada dua ya, ada presisi mutlak, ada presisi relatif. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi besar sampel adalah teknik sampling. Apakah SRS atau non-SRS? Kalau kita menggunakan non-SRS, maka sampel minimal kita akan menjadi jauh lebih besar, sebab ada yang namanya koefisien design effect, gitu ya. Design effect ini itu menunjukkan seberapa heterogen sih sebenarnya populasi penelitian kita. Tuh, makanya harus dilakukan perhitungan dengan mengalikannya dengan DEF gitu. Kalau teknik samplingnya adalah non-SRS. Teknik sampling non-SRS itu antara lain adalah cluster random sampling dan multistage random sampling. Oke, ini adalah terminologi dalam perhitungan besar sampel untuk estimasi proporsi. Nah, ada yang namanya nilai proporsi. Jadi, kita perlu mengetahui nilai proporsi dari permasalahan penelitian yang ingin kita teliti. Di sini ada nilai D di kiri dan di kanan dari nilai proporsi. Ini menunjukkan seberapa besar sih presisinya dari nilai proporsi. Jadi di batas bawahnya batas berapa, di batas atasnya dari proporsi itu berapa. Kemudian ada nilai CI. Nah, ini rentang antara D minus D sampai plus D, seperti itu ya. Nah, CI di dalam Kesmas itu biasanya berkisar antara 95%, sedangkan kalau di penelitian klinis itu nilainya 99%. Oke, ini adalah rumus besar sampel estimasi proporsi. Mungkin ini sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada dua rumus estimasi proporsi. Yang pertama ini menggunakan nilai presisi mutlak atau D. Kemudian yang kedua adalah menggunakan nilai presisi relatif atau epsilon. Sini. Oke, biasanya yang umum kita gunakan adalah yang menggunakan nilai presisi mutlak. Kenapa? Karena presisi mutlak ini kan yang ditentukan oleh peneliti ya besarannya. Sedangkan kalau presisi relatif ini kita mesti hitung ulang. Berapa sih presisi relatif yang sebenarnya? Nah, P ini adalah nilai proporsi, kemudian Z ini adalah nilai Z pada derajat kepercayaan 1 min alfa per 2. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa adalah rumus ini hanya untuk estimasi proporsi. Jadi tidak tepat jika kita menggunakan untuk penelitian yang tujuannya adalah menguji hipotesis. Kemudian asumsinya adalah populasinya tidak terbatas, ya. Jadi populasi penelitiannya tidak terbatas dan sampelnya SRS. Ingat tadi saya katakan di awal bahwa besar sampel kan dipengaruhi oleh yang namanya teknik sampling juga. Jadi kalau dia non SRS, maka besar sampel ini, rumus besar sampel ini mesti dikali dengan yang namanya DEF atau design effect. Nah, teman-teman, ada aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam mengambil atau menentukan nilai proporsi. Ya, jadi di dalam rumus besar sampel untuk estimasi proporsi, ada nilai-nilai yang harus kita peroleh dari penelitian sebelumnya atau kepustakaan sebelumnya, dan ada nilai yang kita tentukan sendiri oleh peneliti. Yang ditentukan sendiri oleh peneliti itu adalah nilai alfa dan nilai presisi mutlak. Sedangkan nilai yang kita peroleh dari kepustakaan sebelumnya seperti data laporan atau data penelitian sebelumnya itu adalah nilai P. Nah, untuk nilai proporsi ini sendiri
itu tidak wajib harus dari penelitian sebelumnya, tapi kita bisa memperoleh nilai proporsi dari laporan-laporan resmi. Jadi bisa laporan rumah sakit, laporan riset nasional, atau mungkin laporan fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas, atau laporan dari dinas kesehatan. Nah, itu boleh dipergunakan untuk menghitung besar sampel estimasi proporsi. Kemudian nilai P ini juga harus berupaya berasal dari wilayah yang sama dengan wilayah yang akan kita teliti. Tapi kalau misalnya tidak ada nilai P atau proporsi dari wilayah yang sama, maka kita bisa menggunakan nilai P untuk wilayah yang setingkat di atasnya. Jadi contohnya gini, misalnya kita mau melakukan estimasi atau penelitian di Kecamatan Indralaya, tapi nilai P atau proporsi untuk Kecamatan Indralaya tidak ada, gitu ya. Nah, yang ada adalah nilai proporsi untuk tingkat Kabupaten OI, maka kita bisa menggunakan nilai Kabupaten OI. Oh, ternyata untuk Kabupaten OI juga nggak ada, yang ada adalah nilai untuk Provinsi Sumatera Selatan di atas dari Kabupaten OI kan, jadi nggak apa-apa, silakan digunakan yang Provinsi Sumatera Selatan. Jadi lihatnya tuh setingkat di atasnya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kecamatan, ternyata kecamatan nggak ada, lihat di atas kecamatan apa, kabupaten misalnya, maka cari nilai kabupaten. Oh, ternyata di kabupaten juga nggak ada nih nilai proporsi penelitian kita, maka kita gunakan satu tingkat di atasnya lagi, yaitu nilai provinsi, seperti itu ya. Oke, untuk lebih memudahkan maka kita langsung saja masuk ke contoh perhitungan besar sampel untuk estimasi proporsi. Baiklah, kita masuk ke tutorial perhitungan besar sampel untuk estimasi proporsi. Ini contoh yang pertama. Di sini bisa teman-teman baca. Contoh pertanyaan penelitian adalah seorang peneliti ingin mengidentifikasi prevalensi balita yang menderita gizi kurang tahun 2021 di Kabupaten XY. Hasil survei terdahulu menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang hanya 12% di Kabupaten XY. Kemudian sampel diambil menggunakan teknik simple random sampling. Besar sampel minimal yang harus digunakan pada penelitian ini berapa jika alfa yang digunakan adalah 5% dan presisi absolut atau presisi mutlak sebesar 5%. Nah, dari pertanyaan penelitian ini kita ketahui bahwa desain studi atau tujuan penelitian ini adalah estimasi proporsi. Dari mana? Karena kita lihat di sini adalah prevalensi. Prevalensi sama dengan proporsi ya. Kemudian di sini juga diketahui bahwa teknik samplingnya adalah simple random sampling atau SRS, sehingga hasil perhitungan besar sampelnya nanti tidak perlu dikali dengan desain efek. Lalu di sini juga diketahui alfanya 5%. Oke, alfa 5% berarti kita menggunakan nilai Z untuk alfa 5%. Di tabel Z untuk alfa 5% itu nilai Z-nya sebesar 1,96 dan presisi absolut 5% atau 0,05. Baik, langsung saja kita masuk ke perhitungan menggunakan rumus Lemaître untuk estimasi proporsi. Oke, kita masukkan nilainya. Jadi Z tadi 1,96 dikuadratin, jangan lupa. Kemudian dikali dengan P. P-nya 0,12. Lalu dikali dengan 1 min P. 1 min P berarti 1 dikurang 0,12. 0,12 dibagi dengan presisi mutlaknya 0,05. Jangan lupa kuadratnya. Nah, lalu tinggal kita kalikan 1,96 dikali 1,96 atau 1,9 kuadrat itu adalah 3,8416. Kemudian kita buat lagi ya, mulai 0,12. 1 dikurang 0,12 itu 0,88. Lalu dibagi dengan presisi 0,05 itu 0,0025. Oke, langsung saja teman-teman, karena kita sudah punya nilainya, kita langsung hitung saja. Maka nanti 3,8416 dikali 0,12 dikali 0,88 dibagi dengan 0,0025 itu hasilnya adalah 162,26 orang. Nah, karena kita mengambil besar sampel minimal, satuannya adalah orang, maka nggak mungkin kan hasilnya desimal. Jadi kita bulatkan menjadi 163 orang. Oke.
Ini besar sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebesar 163 orang. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini soalnya adalah seorang peneliti ingin mengidentifikasi prevalensi balita yang menderita ISPA tahun 2019 di Kabupaten Ogan Ilir. Survei terdahulu menunjukkan bahwa prevalensi ISPA hanya sebesar 10% di Ogan Ilir. Sampel diambil menggunakan teknik non-SRS. Berapa besar sampel minimal yang harus diambil pada penelitian ini jika alfa 5% dan presisi 5%. Oke, langsung saja kita masukkan nilai yang sudah kita dapat dari soal ya di sini. Oke, jangan lupa bahwa di sini dikatakan sampelnya diambil menggunakan teknik non-SRS, maka rumus besar sampelnya itu perlu dikali dengan yang namanya DEF. Nah, di sini kan digunakan Kabupaten Ogan Ilir. DEF itu range-nya antara 2 sampai 4. Karena ini kabupaten, asumsinya kan cukup bervariasi, cukup heterogen, maka kita gunakan saja angka 3 sebagai desain efeknya ya. Oke. Kemudian kita masukkan Z1 min alfa per 2 itu sebesar 1,96. Jangan lupa dikuadratin. Kemudian P-nya itu 10%. Oke, kita tulis 0,1. Kemudian 1 min P berarti 1 dikurang 0,10. Oke. D kuadrat berarti 0,05. Jangan lupa dikuadratin. Kemudian dikali dengan 3. Oke. Untuk 1,96 kuadrat itu nilainya adalah 3,8416. Nah, silakan teman-teman coba hitung kembali ya. Kemudian 0,1, oke, kita tulis kembali, dikali dengan 0,9. Oke. Lalu dibagi dengan 0,05 kuadrat itu nilainya 0,0025 dikali dengan 3. Oke, kita lanjut di sini ya. Nah, 3,8416 dikali 0,09. Oke, kita buat lagi. 3,8416 dikali dengan 0,09. Dari mana 0,09? Itu dari 0,1 kali 0,9. Oke, dibagi 0,0025 dikali 3. Nah, sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung hitung saja nilai akhirnya. Oke, hasilnya adalah 138,29 ya. Nah, dikali dengan 3 sama dengan hasil akhirnya adalah 414,89. Karena ini satuannya adalah orang, maka kita bulatkan saja menjadi 415 orang. Oke, jadi inilah besar sampel minimal yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Jadi 415 orang. Selanjutnya adalah tutorial menggunakan aplikasi Esize. Di sini kita menggunakan aplikasi Esize atau Sample Size 2.0. Ini adalah tampilan dari aplikasi Esize di mana poin 1, 11, 12, 21, 22 dan seterusnya ini menunjukkan jenis-jenis rumus besar sampel yang bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, untuk estimasi proporsi, untuk besar sampel pada estimasi proporsi itu yang digunakan rumus 11 atau 12. Kapan menggunakan 11? Itu jika nilai presisi yang diketahui adalah presisi absolut. Ya. Kapan kita menggunakan rumus 12? Jika presisi yang diketahui itu adalah presisi relatif. Nah, umumnya sih biasanya yang lebih mudah adalah menggunakan rumus 11, di mana syaratnya adalah adanya nilai atau parameter presisi absolut. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh untuk lebih mempermudah bagaimana sih penggunaan aplikasi Esize.
Oke, di sini contoh yang ketiga, seorang peneliti ingin mengidentifikasi prevalensi balita yang menderita diare tahun 2021 di Kabupaten Ogan Ilir. Survei terdahulu menunjukkan bahwa prevalensi diare hanya 8% di Ogan Ilir. Berapa sampel minimal yang harus diambil jika penelitian menggunakan alfa 5% dan presisi absolut 5%? Nah, kita menggunakan rumus satu-satu karena yang diketahui adalah presisi absolut 5%. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi, teman-teman tinggal memasukkan saja angka yang diketahui dari soal. 1 min alfa ini menunjukkan confident interval. Nah, karena di sini alfanya 5%, artinya confident intervalnya 95%, sisanya ya. Kemudian di sini ada P. P adalah nilai prevalensi atau proporsi yang diketahui. Nah, di sini 8%, maka kita masukkan nilai desimalnya 0,08. Selanjutnya adalah nilai D. Nilai D ini adalah presisi absolut. Di sini diketahui 5%, maka kita masukkan angka desimalnya yaitu 0,05. Maka otomatis akan langsung keluar besar sampel minimalnya yaitu sebesar 114. Nah, jika teknik sampling yang digunakan adalah non-SRS, maka 114 ini harus dikali dengan desain efek dulu. Tetapi jika teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah simple random sampling atau SRS, maka perhitungan besar sampel minimal cukup sampai di sini. Jadi sampai diperoleh angka 114, maka perhitungan besar sampel minimalnya itu sudah selesai. Oke, baiklah, mungkin itu saja tutorial dari saya terkait perhitungan besar sampel untuk penelitian estimasi proporsi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.